Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengiring pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 321 sampai bab 330. Mengapa stempel resmi ada di tangan Zeke? Apakah dia yang memenangkan proyek? Serius, dia hidup dari istrinya. Bagaimana dia bisa begitu mampu menangani proyek sebesar itu? Itu hanya bisa menjadi satu penjelasan. Zeke telah memalsukan cap resmi. Saat pikiran itu terlintas di benak Nancy, dia membanting tangannya ke meja dan berdiri dengan marah. Zeke Williams, itu sudah cukup. Aku tahu kamu iri dengan kemampuanku dan bahwa aku memenangkan proyek Whiteridge. Tapi kamu tidak bisa bertindak seperti ini. Apakah Anda tahu berapa malam saya mulai menyiapkan kontrak ini? Kau tidak berguna dan berpikiran sempit. Aku tidak tahu mengapa Lacey jatuh cinta padamu. Lacey juga terdengar kesal. Zeke Williams, kamu tahu betapa pentingnya kontrak ini bagi Nancy. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Cepat, minta maaf padanya. Nancy, jangan khawatir. Aku akan menyewakan kontrak lain. Jelas bahwa dia mengira Zeke telah memalsukan stempel itu juga. Mereka saja mendapatkan pijakan di kota O'Hare. Jadi pengaruh Zeke tidak akan meluas melampaui kota O'Hare. Sampai ke distrik Riverdale baru. Dia tidak tahu bahwa Zeke telah mengalahkan kekuatan dunia bawah distrik Riverdale. Zeke tidak percaya. Jadi Anda pikir suami Anda tidak mampu sama sekali. Sepertinya saya tidak menunjukkan sejauh mana kekuatan saya. Lupakan saja. Aku akan membuat kontrak lain sendiri. Jangan khawatir, kata Nancy. Jika kamu ingin meminta maaf padaku, putuskanlah dengan Zeke. Aku akan pergi sekarang. Jadi luangkan waktumu untuk menginap. Nancy memusatkan perhatian pada Zeke sebelum dia pergi dengan prajurit berkuda. Zeke menyimpan kontrak itu dengan hati-hati dan memberitahu Lacey, simpan kontrak itu dan mengembalikannya di hari lain. Lacey menghela napas, karena kamu mencap stempel palsu. Kontraknya sudah usang. Mengapa aku harus menyimpannya? Itulah yang dia katakan. Tapi dia tetap menjaga kontrak itu dengan hati-hati. Bagaimana jika Nancy meminta untuk membuat kontrak lain? Zeke menjelaskan. Lacey, ini stempel resminya. Lacey terkekeh. Zeke terdiam. Lupakan. Dia tidak akan percaya padaku sekarang. Aku akan membawa ke markas suatu hari nanti untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Lacey, aku tidak pernah tahu kau punya sepupu. Lacey menjawab. Yah, ceritanya panjang. Apakah Anda ingat ayah saya pernah memberitahu Anda bahwa keluarga Hinton dulunya adalah keluarga yang berpengaruh? Zeke mengangguk. Ya, saya bersedia. Saat itu, Daniel mengatakan kepadanya bahwa ibunya adalah istri kedua Adam. Zeke bingung kenapa dia bisa menikahi dua istri. Daniel menjelaskan bahwa keluarga Hinton dulunya adalah keluarga yang berpengaruh dan terkemuka dan bahwa ayahnya telah menikah dengan dua istri karena dia kaya. Zeke curiga ada cerita di balik ini. Sepertinya dia benar. Lacey menjelaskan. Sebenarnya, keluarga Hinton di kota O'Hare hanyalah cabang dari keluarga Hinton di distrik Riverdale. Keluarga Hinton adalah salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Riverdale. Kakek buyut saya membangun reputasi keluarga Hinton di distrik Riverdale sendiri. Dia memiliki 2 putra. Kakek saya Adam. Dan paman saya, Aaron. Nancy adalah cucu pamanku, Aaron. Setelah kakek buyut saya meninggal, putra-putranya berjuang untuk memenangkan warisannya. Namun, kakek saya kalah dalam pertarungan warisan dan melarikan diri ke kota O'Hare. Sementara itu, kakek Aaron harus menjadi kepala keluarga di distrik Riverdale. Untungnya, kami tidak diusir dari keluarga. Jadi, kami diizinkan untuk menghormati leluhur kami setiap tahun di distrik Riverdale. Setiap tahun, saat kami kembali, keluarga kakek paman Aaron akan mengejek kami dan memandang rendah kami. Nah, Nancy satu-satunya orang yang akan membela kami. Kudengar dia diperlakukan buruk di distrik Riverdale karena itu. Saat Lacey mengingat masa lalu, matanya memerah. Zeke merasa hatinya mulai sakit.
Sepertinya keluarga Hilton di distrik Riverdale telah menindas Lacey berkali-kali. Dia menyesal tidak berkumpul dengan keluarga Hinton ketika dia mengungkap pasukan bawah tanah di distrik Riverdale. Menarik Lacey ke dalam pelukannya. Dia menghiburnya. Lacey, aku di sini. Jadi mulai sekarang, tidak ada yang bisa mengutarakanmu lagi. Lacey didiamkan di dada Zeke. Aku senang kamu di sini. Sementara itu, Nancy menaiki gedung dengan marah sambil mengutuk Zeke dalam diam. Ketika dia tiba di tempat parkir dan hendak masuk ke Maseratinya, sebuah mobil tua yang diparkir di samping menarik perhatiannya. Santana tua, bukankah ini Santana yang dikendarai pahlawanku? Itu terlihat bertahan seperti yang dia kendarai. Tiba-tiba, dia merasa emosional, seolah-olah dia akan menangis. Pahlawanku juga ada di sini. Pahlawan saya dan saya ditakdirkan untuk menjadi. Tunggu, apakah dia di sini untuk mencariku karena dia menyukaiku? Itu pasti. Keberuntungan ada di pihak saya. Saya sudah mencari dia tinggi dan rendah begitu lama. Sekarang ini dia muncul tepat di depanku. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lacey. Lacey, cepat, datang ke tempat parkir sekarang. Pahlawan saya ada di gedung Anda. Bantu saya memeriksa kamera pengintai dan bantu saya menemukan di mana dia sekarang. Di dalam gedung, Zeke dan Lacey hanya berjarak beberapa inci dari satu sama lain. Zeke mendekat dan hendak mencium bibir merah Lacey ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Suara yang tiba-tiba itu menghentikan romansa di ruangan itu sekaligus. Zeke bisa merasakan amarahnya memuncak. Siapa orang bodoh yang memecahkan sekarang? Setelah menutup telepon, Lacey memberitahu Zeke, ayo pergi ke tempat parkir. Ini Nancy. Nancy lagi. Zeke menggenggam tangannya dengan marah. Wanita ini adalah hama. Mereka segera sampai di parkiran mobil. Nancy sedang mengitari Santana dengan gembira. Dia kadang-kadang mengulurkan tangan untuk menyentuh ponsel. Sepertinya asyik. Zeke benar-benar bingung. Kenapa dia mengitari Santanaku? Lacey melihat sekeliling. Tapi tidak ada orang lain di sana. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Nancy, di mana pahlawanmu? Nancy menarik Lacey ke mobil dan berkata, Lacey, lihat. Ini mobil pahlawanku. Hari ini, saya melihat mengendarai mobil ini. Dia melaju dengan kecepatan 200 mil per jam. Pahlawan saya bukan hanya orang yang kuat. Dia juga pembalap yang hebat. Betapa sempurnanya itu. Lacey tercengang. Zeke memperhatikan tak percaya. Pahlawan. Dia baru saja menyebutku pria simpanan. Kenapa dia menganggapku sebagai pahlawan sekarang? Dia pasti gila. Nancy mendesak. Lacey, kenapa kamu masih berdiri di sini? Cepat, pergi ke ruang kendali dan cari tahu siapa pemilik mobil ini. Lacey menarik napas dalam-dalam. Nancy, kamu mungkin tidak percaya padaku. Tapi mobil ini milikku. Baru-baru ini, Zeke yang mengemudikannya. Apa-apa? Nancy tercengang saat tubuhnya gemetar. Maksudmu, pria yang dipelihara itu adalah pahlawanku. Lacey menarik napas dalam-dalam. Jika Anda yakin pahlawan Anda mengendarai mobil ini, itu pasti kebenarannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Seru Lacey. Dia mengeluarkan ponselnya dan berlari untuk berdiri di belakang Zeke untuk membandingkan sosoknya dengan foto pahlawannya. Dia benar-benar terlihat seperti pahlawanku. Nancy ingin mati ketika dia menemukan kebenaran. Jika pria yang dijaga ini adalah pahlawanku, aku lebih baik mati. Zeke tercengang saat melihat foto itu. Oh tidak, mengapa dia mengambil foto Soul Wolf dan para prajurit berlutut di depanku? Sepertinya saya tidak bisa lagi menyembunyikan identitas saya sebagai Great Marshal. Ya. Saya tidak pernah berpikir bahwa seorang wanita akan mengekspos saya setelah saya merahasiakannya begitu lama. Mengapa Anda terus merusak hal-hal untuk saya? Akankah Lacey menerima kenyataan bahwa akulah Marsekal Agung? Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sebelum dia menuntut. Nancy Hinton, mengapa kamu memotretku secara diam-diam? Mata Nancy memerah. Apakah kamu yakin pria di foto itu adalah kamu? Zeke mengangguk. Nancy putus asa. Sialan. Aku telah jatuh cinta dengan seorang pria simpanan. Betapa menjijikkan. Ya ampun. Kenapa aku harus menderita ini? Tunggu. Ada yang tidak beres. Tiba-tiba, dia teringat Santana yang dikendarai pahlawannya itu dipasangi larangan Mercedes-Benz. Namun, ban Santana ini adalah yang asli. Itu berarti mobil ini bukanlah mobil pahlawannya.
Itu hanya tampak seperti mobilnya. Pemilik mobil, Zeke, juga bukan pahlawannya. Sosok di foto itu bukan Zeke. Saat itu, Nancy menghela nafas lega. Saya tahu bahwa pria yang ditahan ini bukanlah pahlawan saya. Dia melemparkan tatapan mengejek pada Zeke yang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Berhenti berpura-pura. Berapa lama kamu akan terus seperti ini? Zeke tersesat. Aku membayangkan pura. Nancy bertanya. Apakah sosok ini Anda? Zeke menjawab. Ya, ini aku. Bagaimana dengan itu? Berhentilah bicara omong kosong. Kamu adalah pria simpanan yang meminta uang saku dari istrimu. Mengapa para prajurit berlutut di depanmu? Seru Nancy. Aku yakin aku salah. Santana ini bukan mobil pahlawanku. Mobil pahlawanku dipasangi ban Mercedes-Benz. Tapi ini ban aslinya. Zeke ingin mengatakan bahwa dia baru saja mengganti ban. Tetapi dia menahan diri untuk tidak mengatakan itu. Dia tidak mau mengakui bahwa dia adalah pahlawan Nancy. Karena wanita itu menemukan alasan untuk menyangkal dirinya sendiri. Dia harus mengambil keuntungan dari situasi ini. Dia menjawab dengan tenang. Oh, foto itu terlalu buram. Saya pasti salah. Itu bukan saya. Nancy menghela napas lega. Aku tahu itu. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahlawanku. Lacey, aku harus pergi. Ingatlah janjimu untuk membantuku menemukan pahlawanku. Mengerti. Lacey setuju. Nancy mencium foto di kukunya dengan mesra. Pahlawan. Aku akan menemukanmu apapun yang terjadi. Setelah itu, dia naik ke Maserati dan melesat pergi. Zeke muak dengan apa yang dilihatnya. Dan bulu-bulu di punggung berdiri. Nancy mencetak fotoku di semua kukunya. 10 dari mereka. Oh sayang. Dia pasti sangat mencintaiku. Dia tahu Susan yang menangani bisnis medis. Dan Summer yang menangani bisnis catering di perusahaannya. Bahkan Sandra dari Desa Hill juga menyukainya. Jika Nancy ditambahkan ke daftar, dia tidak akan bisa menahan mereka. Aku hanya ingin menghabiskan sisa hidupku dengan Lacey. Mengapa begitu sulit? Maserati Nancy baru saja mencapai pintu keluar ketika dia tiba-tiba berbelok. Menatap Lacey dengan kaget. Dia bertanya, Lacey, ada berapa gelas di mejamu? Lacey berharap. 1. Nancy tampak sangat kesal. 1. Itu artinya aku meminum air dari gelas penyimpanan pria ini. Menjijikkan. Lacey kehilangan kata-kata. Setelah Nancy pergi, Lacey memberitahu Zeke. Ayo, kita pulang ke rumah untuk bersiap kembali ke Riverdale. Oke. Zeke mengangguk. Dalam perjalanan pulang, Lacey tiba-tiba berkemah. Seorang Santana yang dipasangi larangan Mercedes-Benz. Pahlawan Nancy sangat sok. Pria seperti ini sama sekali tidak bisa dihubungi. Aku membujuk Nancy. Zeke tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Kembali ke kantor. Zeke mengambil kontrak proyek pengembangan tujuan wisata di White Ridge bersamanya. Lacey bertanya, mengapa Anda membawa kontrak yang tidak berguna? Karena kontrak itu dicap dengan stempel palsu. Dia pikir itu otomatis usang. Zeke mengucapkan terima kasih itu mungkin berguna. Lacey mengerucutkan bibirnya. Baiklah. Terserah. Setelah berkemas, mereka pulang untuk menjemput Daniel dan Hannah. Sedangkan Sharon, karena dia terlalu muda, dia tertinggal di rumah. Nenek akan merawatnya. Mereka pergi ke rumah Adam untuk berkumpul sebelum berangkat bersama. Dalam perjalanan ke sana, Daniel memberitahu Zeke. Zeke, Riverdale Hintons adalah keluarga terkemuka. Itu normal bagi mereka untuk memandang warga rendahan biasa seperti kita. Setiap tahun ketika kami pergi untuk memberikan penghormatan kepada leluhur kami, mereka akan mengejek dan mengejek kami. Ketika itu terjadi, Anda harus menanggungnya dan tidak menghadapi mereka. Keluarga kami tidak cukup kuat untuk melawan mereka untuk saat ini. Zeke mengangguk. Oke, mengerti. Jangan khawatir, Ayah. Saat dia mengatakan itu, dia memutuskan diam-diam dia akan menghancurkan keluarga Hinton di Riverdale jika diperlukan. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah Adam. Namun, rumah Adam tertutup rapat. Daniel berteriak di luar beberapa kali, tapi tidak ada yang datang untuk membuka pintu. Saat sebuah pikiran muncul di benak Daniel, wajahnya menjadi gelap dan dia mengeluarkan teleponnya untuk menelepon Adam. Ayah, di mana kamu? Dia bertanya. Kami di sini untuk menjemputmu untuk pergi ke Riverdale. Adam menjawab dengan dingin. Aku sudah berada di rumah keluarga Hinton di Riverdale.
Kamu bisa datang ke sini sendiri. Dia menutup telepon tepat setelah mengatakan itu. Hana menghela nafas. Yah, sebelumnya hanya Riverdale Hinton yang menentang kita. Sekarang, bahkan ayahmu menentang kita. Aku sangat tidak beruntung menikahimu. Daniel tampak puas ketika dia berkata dengan suara kecil. Zeke, ayo pergi ke sana sekarang. Zeke mengangguk dan pergi. Sementara itu, di distrik Riverdale, gedung keluarga Hinton setinggi 32 lantai berada di tengah kota. Jelas betapa mampunya Riverdale Hinton. Mereka bukan anggota keluarga Forrest di Riverdale, tetapi mereka adalah salah satu dari 4 keluarga terkaya di Riverdale. Di lantai atas gedung, orang-orang berkeliaran di ruang komunitas. Aaron Hinton, saudara laki-laki Adam, duduk di kepala meja karena dia adalah bapak bangsa dari keluarga Hinton. Orang lain yang duduk di sekelilingnya adalah putra dan cucunya. Nancy sedang duduk di antara mereka. Adam dan Jeremy adalah orang tua, tetapi mereka duduk bersama dengan cucu-cucu Harun. Lily bahkan tidak mendapat tempat duduk. Jelas bagaimana Adam dan keluarganya diperlakukan oleh Riverdale Hintons. Adam dengan marah memelototi Aaron, yang duduk di ujung meja. Jika saya memenangkan pertempuran warisan saat itu, saya akan menjadi orang yang duduk di ujung meja. Namun, Jeremy tampak bangga pada dirinya sendiri. Merupakan suatu kehormatan untuk mendapatkan alokasi kursi di ruang perjamuan keluarga Hinton. Jadi dia bersyukur atas apa yang dia miliki. Aaron melirik Adam dan bertanya dengan dingin. Adam, mengapa putramu, Daniel tidak ada di sini bersama keluarganya? Adam menghela nafas. Yah, Daniel menjadi lebih berani sekarang karena kamu lebih tua. Dia kejam dan hampir memasukkanku ke penjara. Aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Terdengar tawa dari kerumunan. Dia hampir dimasukkan ke penjara oleh putranya. Apa lelucon? Aaron tingginya tumbuh lebih berani. Seberapa berani dia? Adam menjawab. Keluarga Daniel baru saja mendirikan Linton Group. Pernahkah Anda mendengarnya? Harun menggelengkan kepalanya. Linton Group. Saya belum pernah mendengarnya. Itu pasti perusahaan cangkang. Yah, Linton Group tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Riverdale Hintons. Adam menarik napas dalam-dalam. Linton Group tidak menjual apapun yang Anda kira. Grup ini melakukan diversifikasi ke berbagai bidang termasuk obat-obatan, F&B, konstruksi, dan bisnis lainnya. Mereka berkembang pesat akhir-akhir ini. Dia jelas menyebar di antara keluarganya. Minat Aaron terusik. Kedokteran, F&B, dan konstruksi. Grup Hinton juga fokus pada industri ketiga ini. Namun, yang ketiga adalah kelemahan grup. Jika dia dapat menggabungkan Linton Group ke dalam Hinton Group miliknya sendiri, pertumbuhan keluarga Hinton akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Adam tahu apa yang dipikirkan Aaron. Dia buru-buru mengaku. Bro, saya ingin menanyakan sesuatu. Aaron menjawabnya dengan tidak sabar. Lanjutkan. Saya harap Anda dapat memperoleh Linton Group. Mereka dapat berkembang pesat karena reputasi Riverdale Hintons. Saya percaya bahwa mereka harus membalas budi. Lagi pula, Daniel terlalu mementingkan dirinya sendiri. Penggabungan ini bisa memberikan pelajaran bahwa doktrin apapun kamu, selalu ada seseorang yang lebih kuat. Itu akan mencegahnya kehilangan dirinya sendiri karena bermain api. Aaron senang karena itulah yang dia inginkan. Adam baru saja memberikan kesempatan yang sempurna untuknya. Dia menjawab. Sejak Linton Group berkembang pesat karena reputasi Riverdale Hintons. Kami memiliki kepentingan di dalamnya. Lagi pula, Daniel selalu menjadi pecundang. Linton Group akan hancur di tangan. Bergabung dengan Riverdale Hintons akan membuat Linton Group berkembang. Adam, jangan khawatir. Setelah merger, kamu akan kembali ke keluarga. Adam sangat berterima kasih. Terima kasih, Kak. Alasan dia datang kali ini adalah untuk menggunakan Linton Group untuk masuk ke dalam keluarga Hinton. Rencananya berhasil. Tidak peduli seberapa hebatnya Linton Group. Mereka adalah perusahaan baru yang tidak memiliki latar belakang. Riverdale Hintons telah berdiri tegak selama beberapa dekade. Saat mereka mengambil tindakan, Linton Group pasti akan diakuisisi. Aaron bertanya kepada putra dan cucunya dengan sopan. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Putra dan cucunya semuanya setuju untuk memasak. Aku pikir ini tidak adil untuk Daniel dan keluarganya. Seseorang tiba-tiba tidak setuju. Semua orang menoleh untuk melihat orang yang baru saja berbicara. Itu adalah cucu perempuan Aaron, Nancy.
Wajah Aaron langsung jatuh. Nancy, apakah Anda mempertimbangkan keputusan saya? Nancy panik dan segera membela diri. Tidak, kakek. Bukan itu maksudku. Kamu salah paham. Maksudku, kamu tidak mengerti situasi sebenarnya. Dari apa yang saya tahu, Lacey mendirikan Linton Group sendiri. Dia tidak pernah menggunakan reputasi Riverdale Hintons. Selain itu, karena mereka diusir dari keluarga kami, mereka tidak bisa menggunakan reputasi keluarga kami. Lacey bekerja keras dan tanpa lelah untuk membangun Linton Group. Ini sangat penting baginya. Saya tidak berpikir itu ide yang baik untuk mengambil kerja kerasnya tanpa alasan. Sebelum Aaron sempat berbicara, cucu kesayangannya Michael angkat bicara dengan marah. Nancy, tutup mulutmu. Jangan membela diri. Kau benar-benar mengambil keputusan kakek. Keluarga Hinton sesukses ini karena kakekmu adalah pemimpin yang bijaksana. Itu membuktikan bahwa keputusannya benar. Jadi kamu tidak berhak menanyainya. Saya pikir Anda mencoba menyabot kami. Aaron tidak bisa menyembunyikan persetujuan dan kasih sayang untuk Michael karena kata-kata cucunya adalah apa yang ingin dia katakan. Nancy buru-buru menjelaskan. Tidak, saya hanya menyatakan fakta. Omong kosong. Michael hadir. Jangan bilang bahwa kamu tahu lebih banyak daripada ayah Daniel. Bahkan ayah ingin kakek menggabungkan kedua kelompok. Apa hakmu untuk tidak setuju? Nancy menatap Adam tak percaya. Bagaimana dia bisa bekerja dengan orang lain untuk melawan cucunya sendiri? Dia pria yang aneh. Michael tak henti-hentinya menyerang Nancy. Nancy, jangan bicara tentang Linton Group. Coba saya tanya, Anda menghabiskan banyak dana untuk mendapatkan proyek pengembangan destinasi wisata di White Ridge. Bagaimana perkembangannya sekarang? Saat dia menyebutkan itu, Nancy menjadi tegang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan membuat penjelasannya tidak jelas. Kami belum menandatangani kontrak, Michael berkata dengan dingin. Aku tahu kamu belum menandatangani kontrak. Aku bertanya kepadamu tentang kemajuannya. Kamu telah menghabiskan begitu banyak uang untuk mendapatkan proyek itu. Aku yakin kamu setidaknya harus tahu penanggung jawab proyek, kan? Bisakah kamu menghubunginya sekarang? Nancy langsung menjadi gugup. Dia telah berbicara dengan manajer proyek, Ben, dan hendak menandatangani kontrak. Tetapi tiba-tiba kontrak itu berpindah tangan. Dia bahkan tidak tahu siapa penanggung jawab baru sekarang. Oleh karena itu, dia harus memulai dari awal lagi. Tapi bagaimana dia harus menjelaskan ini kepada mereka? Michael mendesak. Nancy Hinton, tolong jawab pertanyaan saya. Nancy tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Saya sudah dekat dengan penanggung jawab proyek, Ben. Kami sudah keluar dari rencana awal. Tapi tiba-tiba proyek itu diserahkan kepada orang lain. Saya tidak tahu siapa penanggung jawab saat ini. Biaya proyek ini. Michael menyeringai. Itu berarti kamu harus memulai dari awal lagi. Uang yang kamu keluarkan sebelumnya semuanya sia-sia. Meskipun Nancy membencinya. Itulah kenyataannya. Dia mengangguk dengan enggan. Kamu berbohong. Michael tiba-tiba mengeluh dengan marah. Jika saya tidak mengetahui kebenaran sebelumnya, Anda mungkin telah membodohi kita semua. Nancy segera membantah. Aku tidak menipumu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Benarkah? Tapi versi yang saya dengar sama sekali berbeda. Klaim Michael. Harun tampak muram. Michael, cepat. Beritahu kami versi yang Anda dengar. Michael menjawab. Kakek, saya tidak mempercayai Nancy. Jadi saya menanam dua mata-mata di sisinya. Mata-mata saya memberitahu saya bahwa dia tidak menggunakan dana itu untuk mengerjakan proyek. Sebaliknya, dia menggelapkan dana itu sendiri. Omong kosong. Nancy marah. Michael Hinton, jangan berani-beraninya membujukku. Saya tidak menggelapkan dana. Saya sudah menggunakan semuanya untuk mendapatkan proyek. Semuanya ada di rekening. Michael memotongnya. Kamu bisa memalsukan akun. Jika Anda benar-benar menginginkan proyek itu, saya yakin Anda sudah menyusun kontrak sebelumnya. Bisakah Anda menunjukkannya kepada kami sekarang? Wajah Nancy langsung memerah. Ya, dia memang sudah menyusun kontrak. Namun, karena dihancurkan oleh Zeke, dia meninggalkannya di Linton Group. Tetapi apakah mereka akan mempercayainya jika dia mengatakan yang sebenarnya kepada mereka? Sialan. Zeke, ini semua salahmu. Saat Nancy tampak bingung, Aaron menyadari Michael pasti benar. Dia menatap Nancy dengan marah. Nancy, di mana kontrak yang kamu buat? Nancy menenangkan dirinya sebelum menjawab. Kakek, suami Lacey merusak kontrak saya.
Jadi saya meninggalkannya di Linton Group. Jika Anda ingin membaca, saya akan membuat yang baru di sini. Kukup, Michael meraung. Apakah kamu menganggap kami bodoh untuk mempercayaimu? Kamu bahkan tidak berpikir untuk mendapatkan proyek itu. Jadi kamu tidak membuat kontrak. Nancy hampir menangis. Aku memang sedang menyusun kontrak. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa mendapatkan kontrak yang sudah usang sekarang. Michael membanting meja dan berdiri, diam. Nancy, kami mempercayaimu dan memberi wewenang untuk menangani proyek ini. Tetapi kamu akhirnya menggelapkan dana. Bagaimana kamu bisa melakukan itu padaku dan keluarga Hinton? Air mata menggenang di mata Nancy. Kakek, aku tidak bersalah. Aku tidak berbohong padamu. Saat itu, pintu didorong terbuka, dan seorang pelayan masuk. Tuan Hinton, Tuan Daniel Hinton dan keluarganya ada di sini. Harun memerintahkan, biarkan mereka masuk. Nancy senang ketika berkata, Lacey telah melihat kontrak saya sebelumnya. Dia dapat membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Segera, Daniel dan keluarganya masuk. Saat mereka masuk, mereka merasakan ada sesuatu yang salah. Daniel tetap tenang dan menyapa Aaron ketika Nancy mendekati mereka. Dia meraih tangan Lacey dengan cemas. Lacey, kamu sudah melihat kontrak yang aku buat untuk proyek pengembangan destinasi wisata di White Ridge, kan? Lacey mengangguk. Ya, maaf. Nancy, suamiku tidak bermaksud merusak kontrakmu. Omong-omong, dia khawatir kamu mungkin membutuhkan kontrak itu. Jadi dia membawanya. Betulkah? Nancy sangat gembira. Beri aku sekarang. Zeke menyerahkan kontrak padanya. Nancy memusatkan perhatian pada Zeke sebelum merebut kontrak darinya. Kakek, ini adalah kontrak yang aku buat. Michael segera pergi dan mengambil kontrak darinya. Biar kulihat. Setelah beberapa saat, dia mengirimkan pesan. Itu memang kontraknya. Namun, kontrak ini sangat sederhana. Kamu tidak tulus sama sekali. Apakah Anda membawa kontrak ini untuk berbicara dengan penanggung jawab? Tidak heran dia tidak setuju. Apakah kamu menyusun kontrak ini hanya untuk memuaskan kakek? Nancy sangat marah. Kontraknya tidak sederhana. Saya begadang beberapa malam dan mengubah persyaratan berkali-kali sebelum menyusun kontrak. Aaron memerintahkan, bawakan aku kontraknya. Michael buru-buru menyerahkannya. Aaron membalik-balik kontrak dengan sabar. Keheningan yang berat menggantung di udara. Setelah beberapa waktu, Aaron tiba-tiba menyatakan dengan penuh semangat. Ini adalah stempel resmi Departemen Proyek White Ridge. Nancy, mereka telah menandatangani kontrak Anda. Begitu dia mengatakan itu, ia segera pecah di antara kepadatan. Departemen Proyek White Ridge telah menandatangani kontrak. Itu juga berarti Nancy telah mendapatkan proyeknya. Wajah Michael memucat ketika dia mengingat bagaimana dia mendesak orang lain untuk menyerang Nancy secara verbal. Ini sangat memalukan. Dia tidak bisa mempercayainya dan berlari untuk memastikan kebenarannya. Sial. Itu stempel resmi. Sialan. Nancy, mengapa kamu begitu rendah hati? Anda mendapatkan proyek tetapi merahasiakannya untuk mempermalukan saya. Nancy ekspresi sama mengejutkannya dengan banyak orang. Ini adalah kesalahpahaman besar. Dia buru-buru menjelaskan. Kakek, ini salah paham. Stempel resmi dipalsukan. Ditempa. Michael berseru. Haha, aku tahu kamu tidak begitu mampu mendapatkan proyek itu. Kamu menggunakan stempel palsu. Beraninya kamu berbohong kepada kakek dan keluarga Hinton. Jika Departemen Proyek White Ridge mengetahui Anda memalsukan stempel, apa yang akan Anda lakukan? Nancy menjelaskan. Kakek, saya tidak mencap perangko ini. Itu adalah Zeke Williams, suami Lacey Hinton yang tidak berguna, yang mencakup dan mencapnya. Itu tidak ada menyeluruh dengan saya. Suami Lacey Hinton yang tidak berguna. Semua orang menoleh untuk melihat Zeke. Yah, aku pernah mendengar tentang dia. Dia hidup sesuai dengan reputasinya. Ya, ku dengar dia pria simpanan dan punya catatan kriminal. Puff. Membiarkan orang seperti dia untuk menghormati leluhur kita sama saja dengan tidak menghormati leluhur kita. Kusarankan agar kita mengusirnya sekarang. Daniel dan keluarganya menjadi tidak berdaya dan menundukkan kepala ketika mereka mendengar kritik yang dilontarkan kepada mereka. Namun, mereka sudah terbiasa menjadi sasaran Riverdale Hintons. Jadi mereka tidak terlalu marah. Zeke menghela napas panjang. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan menandatangani kontrak. Namun,
Anda tidak boleh mengunggah karena saya akan merobek kontrak jika Anda menyentuh saya dan menolak untuk bekerja sama dengan Anda. Keheningan terjadi. Kemudian, semua orang tertawa bahak. Hahaha, apa yang aku dengar dengan benar? Apa dia mengklaim stempel resmi itu asli? Itu berarti dia adalah penanggung jawab Departemen Proyek Whiterich. Haha, pria yang dijaga itu sangat berani. Beraninya dia berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Apakah dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di depan Riverdale Hintons karena istrinya seorang CEO? Istrinya bukan apa-apa di depan kita. Lacey sangat malu sehingga dia ingin mengubur dirinya dalam sebuah lubang. Z.K. Williams, hentikan. Nancy juga marah. Diam, tidak ada yang memintamu untuk berbicara. Kamu meminta pelanggaran. Mengapa kamu begitu tebal? Jika kamu terus berbicara, aku akan meminta Lacey menceraikanmu sekarang. Namun, Aaron tetap tenang saat dia mengganti tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Dengan ekspresi muram, dia bertanya, Z.K. Williams, Anda mengatakan bahwa kontrak ini valid. Z.K. mengangguk. Yaitu. Aaron menjawab, aku tidak percaya padamu. Mengapa kita tidak bertaruh? Z.K. setuju. Tentu saja. Aaron melihatnya. Bagus. Jika kontrak ini batal, Anda harus menyerahkan Linton Group kepada saya. Semua orang penuh dengan kekaguman. Patriark keluarga Hinton memang pria yang bijaksana dan teratur. Dia mencoba untuk mendapatkan Linton Group tanpa biaya. Keluarga Lacey langsung panik dan berusaha membujuk Z.K. Z.K. Kamu tidak bisa mengatakannya ya. Anda tahu betapa kerasnya Lacey bekerja untuk membangun Linton Group. Dia tidak bisa makan atau tidur dengan benar dan bahkan kehilangan berat badannya. Tidak ada gunanya mengorbankan masa depan Lacey hanya untuk memamerkannya sekali ini. Nancy menatap Z.K. dengan marah untuk menunjukkan ketidaksetujuannya juga. Namun, Z.K. mengecewakan mereka semua. Oke, kamu pegang kata-kataku. Keluarga Lacey dan Nancy sangat kecewa. Namun, Riverdale Hinton menurunkan lebarnya. Mereka berpikir bahwa suami Lacey tidak berguna dan gila. Proyek pengembangan destinasi wisata di Whiterich bernilai 1 miliar. Linton Group yang kecil itu tidak akan mampu menangani proyek besar itu sendiri. Selain itu, Lacey pun membantah keterlibatan Linton Group dalam proyek ini. Akankah pria itu, Z.K. Williams, berhasil mendapatkan proyek itu sendiri? Apa lelucon? Nancy mengertakkan gigi karena marah. Z.K. Apakah kamu iblis? Bisakah kamu meledak di sini? Sekarang juga. Z.K. mengabaikan Nancy dan menoleh ke Aaron. Jika kontrak ini benar, tolong mundur dari posisimu dan serahkan kepada istriku. Kerumunan segera mulai menyerang Z.K. dengan marah. Beraninya dia menargetkan seluruh keluarga Hinton. Itu adalah rasa tidak hormat yang besar. Lagi pula, bisakah dia mengendalikan keluarga Hinton jika dia diberi kekuatan untuk melakukannya? Namun, Aaron langsung setuju. Tentu saja. Dia yakin dia akan memenangkan taruhan ini. Z.K. menyerahkan Linton Group kepadanya secara cuma-cuma. Dia memberikan kontrak itu kepada kepala pelayannya yang berdiri di sekitarnya. Butler, bawa kontrak ini ke Departemen Proyek Whiterich untuk mengetahui apakah stempel itu asli atau palsu. Kepala pelayan tua itu tersenyum kecut. Tuan Hinton, apakah ini perlu? Aaron menyatakan, kita harus adil. Karena dia memiliki keinginan mati, kita akan memastikan dia mati dengan sukarela. Kita tidak bisa membujuknya. Kepala pelayan tua itu mengangguk. Oke, dia mengambil kontrak dan meninggalkan ruangan. Aaron mengumumkan, mari kita lanjutkan rapat. Tunggu. Z.K. memotongnya. Di mana tempat duduk kita? Kerumunan meledak menjadi tawa mengejek. Kami cukup baik untuk membiarkan Anda masuk. Beraninya kau menuntut untuk duduk di antara kami. Apakah Anda tidak tahu pendirian Anda? Lily meninggikan suaranya. Bahkan aku tidak punya tempat duduk. Apalagi kamu. Adam juga angkat bicara. Daniel, jaga cucumu. Jangan biarkan dia mempermalukan dirinya sendiri. Daniel menghela nafas. Z.K. Lupakan saja. Kita akan berdiri saja. Kita selalu berdiri di masa lalu. Z.K. menggelengkan kepalanya. Itu dulu. Sekarang. Karena aku menantumu. Kamu lebih unggul dari yang lain. Tidak ada yang bisa meremehkanmu. Aaron, bawakan kami beberapa kursi. Atau kau bisa menyerahkan kursimu. Perintahnya. Siapa kamu sampai menyuruhku berkeliling? Aaron menuntut dengan marah. Z.K. menjawab. Oh,
Saya tahu Anda tidak akan menyerahkan kursi Anda. Baik, semua orang bisa berdiri bersama kami. Saat dia mengatakan itu, dia mengubah tangannya dan menembakkan jarum perak. Jarum perak mengiris braket kipas langit-langit, memotongnya menjadi dua. Kipas langit-langit yang berputar dengan kecepatan tinggi segera jatuh ke meja bundar. Cangkir teh dan set teh di atas meja hancur berkeping-keping. Teh di cangkir teh memercik ke semua orang. Riverdale Hinton tersiram air panas oleh teh panas atau dikejutkan oleh pergantian peristiwa. Mereka melompat dari tempat duduk mereka dan mulai mengumpat dengan keras-keras. Semua orang di keluarga Lacey merasa hati mereka langsung jatuh. Kotoran. Zeke menyerang setelah semua. Dia dalam masalah besar. Seketika, Aaron marah. Zeke Williams, kamu menggali kuburanmu sendiri. Beraninya kamu membuat lukisan besar di sini. Lacey langsung membela Zeke. Kakek, ini salah paham. Kipas angin langit-langit pasti jatuh karena braketnya sudah tua dan tidak terawat. Itu tidak ada izin dengan Zeke. Daniel buru-buru menggema. Ya, Paman. Zeke tidak menyentuh kipas angin sama sekali. Jarum perak itu terlalu kecil dan cepat. Jadi tidak ada yang melihatnya. Michael menggeram. Diam. Semua orang melihat apa yang terjadi. Kau tidak bisa menyangkalnya. Zeke bilang dia ingin kita semua berdiri. Lalu dia pergantian tangan. Dan kipasnya jatuh. Apakah itu kebetulan? Nancy menimpali. Kakek, kamu melebih-lebihkan Zeke. Jika dia bisa membuat kipas itu jatuh dengan tangan lambaian, dia tidak harus hidup dari istrinya. Ini murni kebetulan. Kipas angin pasti jatuh karena sudah tua dan tidak terawat. Nancy tidak membela Zeke. Dia hanya mengungkapkan pikirannya. Kerumunan menjadi tenang. Nancy benar. Zeke adalah seorang pria yang hidup dari istrinya. Bagaimana dia bisa membuat kipasnya jatuh hanya dengan lambaian tangan? Sungguh lelucon. Aaron akhirnya menjawab. Karena Anda memberikan Linton Group kepada saya tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Karena kita tidak bisa lagi duduk di sini. Mari kita pergi ke hotel untuk makan malam. Ruang perselisihan. Dan semua kursi basah. Mereka tidak bisa lagi duduk di kursi. Semua orang mengangguk. Setuju dengan idenya. Harun menatap Michael. Michael, aku sudah menyuruhmu untuk mengatur makan malam keluarga kita di Hilton Hotel. Apakah kamu yang mengaturnya? Michael mengangguk. Ya, kakek. Aku melakukannya. Tapi kakek, aku punya pertanyaan. Lanjutkan. Desak Aaron. Michael bertanya. Mengapa Anda memilih Hotel Hilton sebagai venue? Kami mampu memilih hotel yang lebih baik. Aaron menjawab. Apakah kamu tidak tahu latar belakang Hotel Hilton? Michael berkata. Ku dengar ada kasino di Hilton Hotel milik bos dunia bawah Riverdale, Samuel. Harun mengangguk. Itu dulu. Baru-baru ini, seorang pria misterius mengambil alih kekuatan dunia bawah Riverdale. Sekarang, kasino itu miliknya. Semua orang mengangguk setuju. Ya. Ini telah menjadi pembicaraan di kota. Kami telah mendengarnya. Dikatakan bahwa pria misterius itu membunuh 500 orang sendirian. Keberadaan pria-pria itu masih belum diketahui. Apakah pria misterius itu adalah makhluk suci? Bahkan jika ceritanya dilebih-lebihkan, tidak ada asap tanpa api. Pria misterius itu pasti pria yang cakap. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa pria misterius yang mereka bicarakan berdiri tepat di depan mereka. Mereka bahkan mengolok-olok pria itu sebagai seseorang yang hidup dari istrinya. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.